Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini Pak Septian akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang konsep teknologi aplikasi web dari mata pelajaran pemrograman web dan pemrograman perangkat bergerak. Oke, kita bagi menjadi 4 materi ya. Yang pertama adalah profesi dalam pengembangan aplikasi web. Yang kedua, sejarah dan cara kerja web. Yang ketiga, alur pengembangan aplikasi web. Terus yang keempat, perangkat pengembangan aplikasi web. Kemudian, profesi dalam pengembangan web. Ya, pengertiannya dulu. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contoh dari profesi adalah profesi pada bidang hukum, kemudian kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer. Profesi dalam pengembangan web ada 4 ya. Ini pekerjaan dalam bidang aplikasi web ada 4. Yang pertama web design, kedua web programmer, 3 web administrator, 4 webmaster. Kemudian pemrograman web dan perangkat bergerak. Pemrograman web diambil dari 2 suku kata, yakni pemrograman dan web. Pemrograman adalah proses, cara, atau pembuatan program. Kalau web, jaringan komputer yang terdiri atas kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Kemudian mengenai World Wide Web adalah layanan internet yang paling populer. World Wide Web berjalan dengan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pengertian halaman web adalah merupakan file teks murni atau plain text yang berisi sintak HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser. Kemudian, browser web merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari web server. Contoh browser. Di sini akan ditampilkan contoh web browser yang terkenal. Ya, yang pertama Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, dan Opera. Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya ada 2. Website dinamis adalah website yang menyediakan isi atau konten yang selalu berubah-ubah setiap saat. Contoh, kompas.com, merdeka.com. Kemudian, website statis adalah website yang isinya sangat jarang diubah dan tidak menggunakan database. Contoh, web profil perusahaan. Jenis web berdasarkan tujuannya ada 4. Personal website, corporate website, portal website, dan forum website. Cara kerja website, ya, pertama user ya menggunakan browser, kemudian koneksi dengan internet, kemudian membuka sebuah domain, dari sebuah domain itu mengakses ke web server. Di dalam web server ini terdapat database, website scripting, client side scripting yang menuju ke browser untuk bisa ditampilkan ke user. Macam-macam hosting. Hosting adalah jasa layanan internet yang digunakan menempatkan halaman website agar bisa diakses melalui internet atau secara online. Ada 4 macam hosting. Yang pertama, share hosting, VPS, dedicated server, colocation server. DNS atau domain name server atau name service adalah distribusi database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Top level domain
Ini ya, paling atas adalah .com, bawahnya adalah edu dan org, kemudian di bawahnya lagi ada net, gov, sama id. DNS Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Domain free ya, yang pertama adalah .cc, .co, dan blogspot. Alur pengembangan web. Alur pengembangan aplikasi web menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Alur kerjanya adalah alur kerja, formulasi, perencanaan, analis, rekayasa, implementasi dan pengujian, serta evaluasi konsumen. Perangkat aplikasi web. Perangkat pengembang aplikasi web adalah perangkat aplikasi yang akan digunakan dalam pembuatan website. Ada dua, aplikasi offline sama aplikasi online. Contoh aplikasi offline, Adobe Dreamweaver, kemudian Notepad++, serta Sublime Text. Contoh aplikasi online, blog, School, WordPress. Ya, kemudian tugas kalian adalah untuk menginstalasi editor web ke komputer kalian masing-masing. Yang perlu diinstal adalah yang pertama Notepad++, Sublime Text, sama Visual Studio Code. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.